Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Kando Bergea, NPM 1951046, kelas 5 IHMA Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya meminta maaf kepada dosen dan teman-teman sekalian atas keterlambatan dalam pengumpulan UAS. Di sini saya mengakui bahwa semuanya itu adalah murni atas kesalahan saya dan saya bersedia untuk dikurangi sebanyak 15 poin. Saya akan mereview sedikit tentang proyek UAS yang telah kami kerjakan secara berkelompok yang berjudul Pro Kontra Masyarakat Terkait Kebijakan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Adapun rumusan masalah yang kami ambil dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan vaksinasi COVID-19, dan yang kedua bagaimana persoalan hukum yang akan muncul akibat kebijakan sertifikat vaksinasi COVID-19 tersebut. Tujuan yang kami utamakan dalam melakukan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pemerintah terkait sertifikat vaksinasi COVID-19 dan menganalisis persoalan hukum yang akan muncul akibat kebijakan vaksinasi COVID-19 tersebut. Metode penelitian yang kami gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang didapat, serta dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematif dan deskriptif yang menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud di atas. Adapun pembahasan yang kami kemukakan, yang pertama adalah kebijakan pemerintah terkait sertifikat vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah diberlakukan sejak tanggal 13 Januari 2021. Vaksinasi itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu bagi gelombang pertama khusus ditunjuk bagi golongan lansia, tenaga kesehatan, dan serta petugas publik. Sedangkan masyarakat umum lainnya dan masyarakat kelompok rentan dimasukkan pada vaksinasi gelombang kedua. Pemerintah sendiri sudah memiliki target bagi 181,5 juta orang untuk sudah divaksin hingga bulan Maret 2022. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan ketersediaan vaksin yang terjamin guna memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Di Indonesia sendiri telah menggunakan 4 jenis vaksin, yaitu Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, dan Sinopharm. Bagi masyarakat yang telah melakukan vaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua akan diberikan sertifikat yang diunduh secara mandiri melalui situs. Yang kedua, persoalan hukum akibat kebijakan sertifikat vaksin COVID-19. Seperti yang dijelaskan di awal, masyarakat yang telah melakukan vaksin baik dosis pertama dan dosis kedua akan diberikan sertifikat, dan sertifikat tersebut menjadi suatu persyaratan untuk masyarakat dapat melakukan aktivitas baik seperti melakukan bepergian. Contohnya ketika ingin melakukan bepergian dari suatu kota menuju kota lain, maka masyarakat harus memiliki menunjukkan sertifikat vaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua. Nah, dengan adanya persyaratan sertifikat vaksin tersebut sangat perlu untuk diwaspadai sebab dapat mengakibatkan bisnis pemahaman. Maksudnya bahwa dengan memiliki sertifikat vaksin maka masyarakat dapat bebas beraktivitas tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Nah, dengan begitu pengawasan di lapangan tetap harus diutamakan. Jadi himbauan tersebut, meskipun masyarakat telah melakukan vaksinasi dan telah mendapatkan sertifikat tersebut, bukan berarti masyarakat bisa bebas melakukan aktivitas secara berlebihan. Harus tetap melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persoalan hukum lainnya yang bisa muncul ketika
diberlakukannya kebijakan tersebut adalah rentannya terjadi penyalahgunaan data pribadi. Antusiasme masyarakat yang tinggi bagi mencetak kartu vaksin sangat berisiko terhadap keamanan data pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang administrasi kependudukan pada pada pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan yang dirawat, disimpan dan dijaga kebenarannya dan kerahasiaannya dilindungi. Data pribadi memiliki pengertian lain yaitu berupa huruf, identitas, angka, simbol atau kode penanda personal seseorang yang memiliki ciri rahasia pribadi. Nah, itu adalah beberapa masalah yang mungkin akan timbul dengan adanya kebijakan vaksinasi, sertifikat vaksinasi tersebut. Di sini kelompok kami juga memberikan kesimpulan terhadap penelitian tersebut adalah pemberlakuan sertifikat vaksin 19 di ruang publik memang bisa digunakan untuk mencapai herd immunity. Namun tindakan tersebut tidak tepat untuk saat ini karena hingga kini vaksinasi masih belum merata. Ketersediaan stok vaksin yang masih menipis dan tidak semua orang dapat divaksin karena penyakit bawaan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menimbulkan diskriminatif, penyalahgunaan data pribadi dan tindak pidana pemalsuan. Nah, saran dari kelompok kami untuk penelitian ini adalah sudah seharusnya pemerintah lebih fokus untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat dan transparan terkait vaksin tersebut. Diperlukan penjelasan mengenai kegunaan ilmiah vaksin dan harus disebarluaskan dengan cara yang mudah dimengerti oleh kalangan masyarakat guna meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap vaksin tersebut. Demikian ringkasan dari proyek UAS yang telah kami kerjakan secara berkelompok. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.